Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri yang memutuskan atau sebagian exco, kita review total. Ingat kalau teman-teman media Erick sampaikan. Thohir akan pecat Nova Arianto usai timnas Indonesia kalah dari Korea Utara di Piala Asia U17. Còn may cơ, sau khi giúp U17 Indonesia viết nên câu chuyện lịch sử ở sân chơi châu lục, huấn luyện viên trưởng Nova Arianto nhấn mạnh tinh thần chiến đấu kiên cường và đặc biệt là tầm nhìn phát triển bóng đá dài hạn của xứ Vạn Đảo. Timnas U17 Indonesia tak berdaya di hadapan korut media Vietnam. Mimpi mereka hancur dengan cara yang mengerikan. Lima penyebab Timnas Indonesia U17 kalah 0-6 dari Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Erick Thohir akan pecat Nova Arianto usai timnas Indonesia kalah dari Korea Utara di Piala Asia U17. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belak-belakan soal nasib Nova Arianto yang gagal membawa timnas Indonesia U17 lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 harus mengubur mimpi lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025 usai dikalahkan Korea Utara dengan skor telak 0-6. Laga antara Timnas Indonesia U17 melawan Korea Utara berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Senin, 14 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan Korea Utara dicetak Choi Song-hun, 7, Kim Yoo-jin, 19, Ri Kyongbong, 47, Kim Tae-guk, 60, Ri Kang Rim, 61, dan Park Ju-won, 77. Meski tersingkir dari Piala Asia U17 2025, tim besutan Nova Arianto ini sudah dipastikan akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Evandra Florasta dan kawan-kawan mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia U17 2025 usai menjadi juara grup C dengan koleksi 9 poin dari 3 laga. Lantas, bagaimana nasib Nova Arianto usai kegagalan ini? Beberapa waktu lalu, supporter Timnas Indonesia mulai khawatir atas nasib Nova Arianto sebagai pelatih Matthew Bakker dan kawan-kawan. Pasalnya, mereka takut PSSI akan memecat Nova Arianto di tengah jalan, seperti yang dialami Shin Tae-yong saat membesut tim senior. Erick Thohir tidak menjawab secara gamblang soal potensi menggantikan Nova Arianto di kursi pelatih Timnas Indonesia U17. Namun, dia menekankan bahwa pergantian pelatih sepenuhnya menjadi hak dari PSSI, termasuk posisi Nova Arianto di Garuda Muda. Saya rasa hak prerogatif pergantian pelatih itu ada di PSSI. Dan kita punya perhitungan yang kita kalkulatif, ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin 15 April. Jadi tidak mungkin pergantian pelatih ini karena saya sendiri yang memutuskan atau sebagian exco, kita review total, kata Erick Thohir. Sementara itu, Erick Thohir mengakui bahwa Timnas Indonesia U17 harus terus belajar agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Harus diakui babak 8 besar memang berat. Lihat bagaimana Jepang dikalahkan Arab Saudi melalui adu penalti. Lalu kemunculan kekuatan baru, seperti Uzbekistan yang konsisten permainannya, baik junior dan senior serta bisa mengalahkan kekuatan Asia lainnya. Model pembinaan berkelanjutan seperti itulah yang harus kita temukan agar bisa seperti Jepang, Korsel, dan kini Uzbekistan, ucap Erick Thohir. Selain itu, dia juga mengimbau kepada supporter untuk tidak menghujat para pemain yang telah berjuang mati-matian di atas lapangan. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa. Dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional, ujar Erick.
Timnas U17 Indonesia tak berdaya di hadapan korut media Vietnam. Mimpi mereka hancur dengan cara yang mengerikan. Salah satu media asal Vietnam menanggapi tersingkirnya Timnas U17 Indonesia dari turnamen Piala Asia U17 2025. Sebelumnya, Indonesia berhasil memastikan satu tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Akan tetapi, tiket itu harus dibayar mahal dengan berakhirnya perjalanan mereka di panggung benua kuning. Malam tadi, kekalahan mengenaskan harus dirasakan penggawa Garuda Asia. Tim Merah Putih harus mengubur mimpi mereka di ajang tersebut pada babak perempat final. Pada babak tersebut, anak asuh Nova Arianto berhadapan dengan Timnas U17 Korea Utara. Nahasnya, mereka harus takluk dari Cholima Muda dengan skor 0-6 pada laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Senin, 14 April 2025, malam waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini kian menjadi perbincangan hangat di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Salah satu media asal Vietnam yakni Soha, turut berkomentar soal hasil minus Evandra Florasta dan kawan-kawan. Dalam laporannya, Soha tersanjung dengan keberhasilan Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia. Akan tetapi, mimpi mereka menuju babak semifinal Piala Asia U17 2025 harus dikubur dalam-dalam dengan cara yang mengerikan. Setelah mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025, Indonesia memasang target mencapai semifinal Piala Asia, tulis Soha dalam laporannya. Tetapi impian mereka segera hancur dengan cara yang mengerikan, jelas media tersebut. Media tersebut mengatakan bahwa PSSI berambisi mendorong Garuda Asia untuk menuju babak 4 besar. Hal itu bisa mengulangi prestasi mereka yang sempat diukir pada tahun 1990 silam. Namun, Soha mengatakan bahwa impian berbanding jauh dengan realita yang ada. Tim Merah Putih muda harus ditaklukkan dengan sangat mudah oleh wakil Asia Timur. Di perempat final Piala Asia U17 2025, Indonesia berhadapan dengan Korea Utara. PSSI berambisi memenangkan pertandingan ini untuk terus mengukir sejarah. Akan tetapi ambisi tidak berbanding dengan realitas, pungkas media tersebut. 5 penyebab Timnas Indonesia U17 kalah 0-6 dari Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Sejumlah faktor melatar belakangi Timnas Indonesia U17 harus mendapat kekalahan dari Korea Utara U17. Lantas, apa sajakah itu? Salah satu penyebab Timnas Indonesia U17 kalah 0-6 dari Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025 adalah gol cepat. Ya, Timnas Indonesia U17 harus kebobolan gol cepat pada menit ke-7. Ialah Choi Song-hun yang membawa Korea Utara U17 buka keunggulan usai berhasil menyambut sepakan pojok dari Pak Kwang Song. Bola sepakannya gagal dihalau Dava Al-Ghasemi. Gol ini tampak mempengaruhi permainan Korea Utara U17 yang menjadi lebih percaya diri hingga sulit dihalau Garuda Asia. Faktor lainnya adalah penalti yang didapat Korea Utara U17. Kala skuad Garuda Asia sudah tertinggal jauh 0-3, petaka justru datang lagi ke kubu pasukan Nova Arianto. Wasit memberi hadiah penalti kepada Korea Utara U17 usai Iputu Panji Apriawan lakukan handball di kotak terlarang. Kim Tae-guk pun maju sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan baik. Gol ini membuat Timnas Indonesia U17 makin tertinggal 0-4. Gol ini makin mempengaruhi permainan skuad Garuda Asia. Terbukti, selang semenit kemudian, Korea Utara U17 kembali cetak gol. Faktor ketiga, Timnas Indonesia U17 kalah penguasaan bola. Secara statistik, penguasaan bola 37 berbanding 63%. Korea Utara U17 memang dominan di sepanjang laga ini. Mereka intens menebar serangan di sepanjang 90 menit laga berjalan. Timnas Indonesia U17 juga minim peluang. Sepanjang laga perempat final Piala Asia U17 2025 ini, Garuda Asia tercatat hanya punya 3 peluang. Seluruh peluang itu pun berhasil digagalkan para pemain Korea Utara U17. Timnas Indonesia U17 benar-benar tak bisa mengembangkan permainan di sepanjang laga ini. Mereka terus ditekan oleh para pemain Korea Utara U17.
Faktor terakhir yang menyebabkan timnas Indonesia U17 tumbang di tangan Korea Utara U17 adalah kalah kualitas. Hal ini terlihat jelang di sepanjang laga perempat final Piala Asia U17 2025. Padahal, Garuda Asia punya catatan positif di Piala Asia U17 2025 dari fase grup. Mereka sapu bersih kemenangan di 3 laga, termasuk mengalahkan Korea Selatan U17 dengan skor 1-0.